Indonesia seperti juga banyak negara lain di dunia, kasus orang yang terinfeksi COVID-19 masih terbilang tinggi. Untuk itu, sejumlah kebijakan diterapkan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah. Di tengah masih tidak sebandingnya alat pelindung diri bagi tim medis dengan jumlah pasien yang harus ditangani, terselip secercah harapan. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, Doni Monardo menyebut ada perkembangan baik dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Perkembangan terakhir kasus positif di DKI Jakarta telah mengalami perlambatan yang sangat pesat dan saat ini sudah mengalami flat. Ia berharap penambahan kasus corona di Jakarta tak terlalu banyak lagi. Perlambatan kasus positif saat ini diakuinya tidak lepas dari pemberlakuan PSBB dan juga makin banyaknya peralatan medis guna menangkal COVID-19 baik dari dalam maupun luar negeri. Meski demikian, tingkat kewaspadaan perlu terus ditingkatkan. Sinergitas seluruh elemen diperkokoh hingga penurunan penularan dapat terus terjadi di semua daerah dan situasi pandemi bisa segera terlewati. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, corona di Jakarta melambat. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui Skype dengan Iwan Aryawan, staf pengajar Departemen Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Ya Pak Iwan, kita sudah sama-sama dengar pernyataan dari Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Pak Doni Monardo, yang mengatakan bahwa ada indikator bahwa penyebaran COVID di Jakarta mulai melambat dengan segala indikatornya. Berdasarkan pandangan Anda, Pak Iwan, tentunya dengan perspektif keilmuan di biostatistik dan juga kesehatan masyarakat, Anda setuju dengan anggapan bahwa penyebaran COVID di Jakarta ini sudah mulai melambat, Pak Iwan? Saya kurang setuju karena kita mesti hati-hati ya. Menurut saya terlalu dini untuk kita katakan di Jakarta sudah melambat. Kenapa? Karena kita harus lihat, kalau kita harus lihat bahwa yang mulai berkurang itu adalah kasus yang dilaporkan. Nah, kasus yang dilaporkan ini sangat tergantung berapa jumlah tes yang dilakukan. Kita harus lihat apakah jumlah tes yang dilakukan per harinya itu sama atau tidak, atau makin banyak kalau lebih baik. Kalau tes yang dilakukan itu berkurang dalam hari-hari tertentu, ya tentu jumlah yang dilaporkan akan berkurang. Jadi kita nggak bisa begitu saja lihat dari jumlah yang dilaporkan berkurang. Dan juga kita harus, ya tadi kita kembali lagi, kita harus lihat berapa jumlah tesnya, baru kita bisa simpulkan. Dan kalau baru ada perbedaan jumlah yang dilaporkan itu baru beberapa hari, itu masih terlalu dini untuk mengatakan sudah melambat. Karena bisa saja terjadi itu hanya variasi jumlah yang positif. Oke, apa dampaknya ketika masyarakat mendengar bahwa penyebaran COVID di Jakarta ini melambat, Pak Iwan? Ya, dampaknya yang kami takutkan sebetulnya adalah masyarakat kurang atau tidak menjalankan PSBB lagi, sehingga nanti bukannya melambat, kita malah makin mempercepat penyebaran coronavirus ini, atau kita malah membuat adanya dua puncak epidemi. Oke. Nah, ya artinya ketika mendengar bahwa ini sudah melemah, artinya dikhawatirkan begitu mungkin Pak Iwan, bahwa masyarakat kembali ke mental awal begitu. Mereka tadi sudah disiplin, menjadi santai begitu ya mungkin, Pak Iwan? Iya, betul. Ya, Pak Iwan, ini kalau misalnya kita melihat atau setidaknya data yang sudah dikeluarkan oleh gugus tugas, setidaknya apakah kinerja atau penerapan PSBB di Jakarta ini sudah dikatakan cukup baik, Pak Iwan? Ya, ini salah satu masalah sebetulnya yang kita mesti lihat untuk PSBB. Karena PSBB sudah ada kebijakannya, sudah diterapkan di beberapa daerah. Cuma kita belum memiliki indikator untuk mengukur kesuksesan PSBB itu apa gitu. Memang ada data dari big data Google yang melihat pergerakan orang yang sudah berkurang di Jakarta, kemudian jumlah orang yang tinggal di rumah
menurut data tersebut juga sudah bertambah banyak ya. Cuma kita harus perhatikan bahwa kalau kita pakai data seperti dari big data dari Google, itu cenderung bias ke masyarakat ekonomi menengah ke atas. Nah, kita tetap butuh indikator yang ada di lapangan untuk melihat secara keseluruhan di masyarakat penerapan PSBB ini sudah seperti apa suksesnya gitu. Artinya Anda mau katakan bahwa penerapan PSBB di sini belum merata sampai ke semua kalangan begitu? Iya, dugaan kita seperti itu. Cuma kita belum punya indikator yang menggambarkan itu. Oke, Pak Iwan, ini kalau kita mungkin sebagai masyarakat juga, bagaimana sebaiknya merespon pernyataan gugus tugas begitu bahwa di Jakarta sudah mulai melambat. Dikhawatirkan juga ini kan merembet juga ke kota-kota penyangga begitu, mentalitas seperti ini. Iya, kalau menurut saya, ya kita senang kalau memang dia jumlah kasus yang dilaporkan menurun. Cuma kita tetap mesti hati-hati karena kita belum pasti ini ada penurunan atau tidak. Sehingga PSBB itu harus tetap dilaksanakan, dan yang belum melaksanakan PSBB itu kita juga sudah mulai melaksanakan PSBB. Menurut Anda penerapan PSBB hingga saat ini apakah sudah maksimal, Pak Iwan? Menurut saya belum, ya karena memang sih membaik. Tapi kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang berkerumun ya, masih banyak masyarakat yang mondar-mandir di jalan-jalan. Yang penting sebetulnya adalah pengetahuan mereka. Kalau kita lihat kan, nih banyak orang mencari-cari celah gitu ya. Sebetulnya kan mereka mesti mengerti kenapa mereka mesti melakukan PSBB gitu kan. Ini bukan sekedar pemerintah melarang mereka keluar dari rumah atau melarang mudik gitu. Karena ini semua kan supaya mereka tidak tertular dan supaya COVID-19 ini tidak makin meluas di Indonesia ini. Nah, ini juga menarik karena kemarin juga sempat ada statement begitu dari pemerintah bahwa boleh mudik, tapi kalau bisa jangan mudik, yang akhirnya secara tegas disampaikan oleh Pak Jokowi begitu, dilarang mudik. Tetapi masih ada juga yang colong-colong start gitu. Anda melihat ini dampaknya akan sebesar apa dengan fenomena yang ada saat ini? Iya, sebetulnya kami pernah membuat suatu pemodelan epidemiologi apa yang terjadi kalau masyarakat mudik. Dan kami sampaikan juga ke Bappenas pada saat itu. Nah, jadi yang dikhawatirkan kalau mudik itu sebetulnya adalah perpindahan orang yang mungkin membawa virus corona. Karena kita ingat bahwa 85% kasus orang terinfeksi corona ini tidak bergejala. Nah, yang kita khawatirkan mereka membawa ke daerah-daerah di luar Jabodetabek. Sehingga nanti jumlah orang yang terinfeksi di luar Jabodetabek itu akan meningkat. Dan kemudian kita khawatirkan nanti kalau ada kembali lagi ke Jakarta, ke Jabodetabek, itu nanti juga akan menimbulkan wabah yang baru. Itu yang dikhawatirkan. Oke, kalau kita bicara kembali mengenai di Jakarta pada khususnya, Pak Iwan, apakah tren kedisiplinan masyarakat sudah mulai membaik? Kalau kita lihat, sejak dilarangnya mudik memang itu sudah banyak masyarakat yang sudah tidak bisa mudik dan mulai sadar gitu kan. Dan juga PSBB kalau saya monitor dari data yang kami peroleh dari big data Google, memang membaik gitu. Orang yang tinggal di rumah semakin lama udah semakin banyak. Artinya ketika memang penerapan PSBB di Jakarta atau Jabodetabek pada khususnya itu sejauh ini cukup efektif, apakah bisa menjadi role model begitu untuk provinsi-provinsi lainnya? Bisa, bisa. Jadi kita lihat bahwa penerapan PSBB kan yang pertama kali dilakukan secara peraturan gubernur itu kan di Jakarta ya. Jadi Jakarta paling dulu. Jadi kita bisa lihat bahwa di Jakarta, dalam hal ini sebetulnya Jakarta akan mencangkut semua Jabodetabek, itu semakin lama semakin baik. Nah, kalau kita bisa semakin lama semakin baik dan kita bisa mengukur bahwa PSBB-nya sukses, kemudian bisa diikuti juga, kita bisa lihat bahwa penularannya berkurang, ya setelah beberapa lama kita lihat dan jumlah tes yang cukup banyak dan stabil, itu bisa menjadi model untuk daerah-daerah lain bahwa
PSBB ini bisa berhasil untuk menurunkan penyebaran virus COVID-19 ini. Pak Iwan, tadi Anda mengatakan harus berhati-hati juga karena ini belum tentu tren penurunan ini juga segaris lurus dengan masyarakat yang sudah dites begitu. Apakah memang masalahnya selama ini dari pandangan Anda untuk testing terhadap masyarakat masih kurang masif? Ada dua masalah yang selain masih kurang masif ya. Kita tahu bahwa minggu lalu itu kan dari juru bicara juga mengatakan bahwa memang ada kesulitan dalam hal pengadaan reagen. Jadi memang tes masih kurang masif di Indonesia ini. Yang kedua itu juga jumlah tes yang tidak stabil jumlahnya setiap hari ya. Karena kalau tidak stabil jumlahnya, kalau kita dapat suatu hari jumlah orang dengan COVID-19 positif menurut tes PCR, jadi kita mesti hati-hati. Kita lihat ini memang kasusnya berkurang atau karena tesnya sedikit di hari itu sehingga jumlah yang positif otomatis akan sedikit. Oke, berarti pertanyaannya adalah bagaimana pola testing kemudian tracing ini juga bisa berjalan dengan berkesinambungan. Kemudian kita juga pengen tahu nanti sebetulnya apakah intervensi negara sudah cukup maksimal untuk penanganan ini. Tapi akan kita bahas usai jeda. Pak Iwan tetap bersama kami dan pemirsa kami akan kembali usai jeda.